Halo Tribuners, salam jumpa di Tribun Ambon hari ini, edisi 16 Maret 2024. Selama beberapa menit ke depan, saya Tanya Tapatesin akan menghadirkan sejumlah informasi terupdate dari Kota Ambon dan sekitarnya. Dan inilah Tribun Ambon hari ini, kita mulai dengan berita pertama. Pohon besar tumbang di perempatan kantor Gubernur Maluku, 2 orang dilarikan ke rumah sakit. Sebuah pohon tumbang di perempatan kantor BCA Kantor Gubernur Maluku, Jalan Sultan Hairun, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon pada Sabtu 16 Maret 2024. Insiden tersebut terjadi sekitar pukul 16 waktu Indonesia Timur saat angin kencang. Salah satu saksi mata, Ian, mengatakan pohon tumbang mengenai seorang ibu yang tengah berboncengan dengan anaknya. Ibu dan anak tersebut kemudian dilarikan ke rumah sakit GPM untuk mendapatkan penanganan medis. Selanjutnya, pohon tumbang terjadi saat angin kencang, pohon juga mengenai kabel dan tiang listrik. Sementara itu, pantauan tribunambon.com nampak petugas PLN mengevakuasi bagian kelistrikan, sementara untuk petugas pemadam kebakaran mengevakuasi bangkai pohon. Arus lalu lintas juga dialihkan untuk sementara waktu. Tribuners, damkar berhasil evakuasi pohon tumbang di perempatan kantor Gubernur Maluku. Arus lalu lintas kembali normal pasca pohon tumbang di perempatan kantor BCA dan kantor Gubernur Maluku, Jalan Sultan Hairun, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon pada Sabtu 16 Maret 2024. Pantauan tribunambon.com sekitar pukul 17 waktu Indonesia Timur, kendaraan diizinkan melewati lokasi pohon tumbang tersebut. Sebelumnya arus lalu lintas sempat dialihkan lantaran pohon tumbang menutupi ruas jalan. Nampak petugas PLN juga sementara mengevakuasi bagian kelistrikan. Sementara petugas pemadam kebakaran mengevakuasi bangkai pohon. Sementara itu, Kepala Bidang Operasi Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan pada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Ambon, Yanis Lenusa, mengatakan sebanyak 15 personil diturunkan untuk membantu proses evakuasi bangkai pohon, serta 1 unit kendaraan bermotor yang tertimpa pohon. Yang menjelaskan berdasarkan informasi yang didapat, pohon tumbang terjadi sekitar pukul 16 waktu Indonesia Timur saat angin kencang. Tak lama petugas damkar langsung turun untuk mengevakuasi bangkai pohon tersebut. Sementara itu, salah satu saksi mata, Ian, mengatakan pohon tumbang mengenai seorang ibu yang berboncengan dengan anaknya. Ibu dan anak tersebut kemudian dilarikan ke rumah sakit GPM untuk mendapatkan penanganan medis. Tribuners, angin kencang disertai hujan, sejumlah pohon di Kota Ambon tumbang. Angin kencang disertai hujan menerpa beberapa kawasan Kota Ambon pada Sabtu 16 Maret 2024 sore. Saking kencangnya tiupan angin menyebabkan sejumlah pohon di kawasan perkotaan tumbang. Pantauan tribunambon.com sekitar pukul 16:20 waktu Indonesia Timur, secara mendadak cuaca di Kota Ambon yang tadinya cerah
dan terik seketika berubah. Angin bertiup kencang hingga warga ikut panik. Pasalnya terjangan angin membuat pepohonan bergoyang. Beberapa pohon tumbang yang ditemui yakni di Jalan Jenderal Sudirman, tepatnya sebelum Makobrimob Polda Maluku. Kemudian di Jalan Slamet Riyadi serta di perempatan kantor BCA dan kantor Gubernur Maluku, Jalan Sultan Hairun, Kecamatan Sirimau. Tampak arus lalu lintas pun terganggu akibat jalan yang terhalang pohon tumbang. Salah seorang pengendara Agil mengaku kaget menjumpai pepohonan tumbang menutup sebagian badan jalan. Selain itu, pohon tumbang juga mengganggu akses jalan menuju kedai folk yang berlokasi di kawasan Pemda 3, Desa Poka, Kecamatan Teluk Ambon, Kota Ambon. Pemilik kedai folk Fahmi Latukau mengaku panik saat pohon tumbang. Pasalnya tumbangnya pohon dengan panjang 13 meter itu menutup akses jalan. Dirinya juga sempat was-was lantaran banyak pohon rindang berada di sekitar kedainya. Kita beralih ke berita selanjutnya. Bawaslu Kota Ambon diminta segera proses laporan dugaan politik uang caleg Risna Risakota. Caleg DPRD Kota Ambon Dapil Nusaniwe dari Partai Demokrat, Risna Risakota diduga terlibat money politik atau politik uang. Dugaan pelanggaran pemilu itu kemudian dilaporkan caleg dari Partai Demokrat, Selvianus Soumokil, ke Bawaslu Kota Ambon sehari setelah agenda pencoblosan Kamis 15 Februari 2024. Disayangkan hingga kini belum ada kenaikan titik terang akan laporan tersebut. Dia menuding lembaga pengawas pemilu itu sengaja tidak memproses laporan kliennya. Dia pun tegas meminta Bawaslu Kota Ambon untuk segera mempercepat proses penanganan perkara. Maksudnya gaji telepon kamu sudah naik? Iya, itu sudah ambil diri. Lalu dapat surat berapa? Partai tusuk siapa? Partai Sukses. Oh, Partai tusuk Risna. Laporan. Orang 100. Sudah pulang belum? Saya Brian Kariu, kuasa hukum dari Selvianus Soumokil. Klien saya pada tanggal 15 Februari 2023 telah menyampaikan laporan ke Bawaslu terkait dugaan tindak pidana pemilu yang mana ada salah satu calon terpilih yang terindikasi telah menggunakan sarana politik uang untuk memperoleh dukungan suara, dan terhadap laporan itu sudah juga ada bukti-bukti yang kami lampirkan, dan sampai sekarang ada saksi yang juga dipanggil oleh Bawaslu sudah sekitaran 2-3 kali, tapi sampai sekarang tidak hadir. Untuk itu kami meminta agar pihak Bawaslu Kota Ambon agar dapat secara tegas mempercepat proses penanganan laporan dari klien kami. Mengingat lambatnya proses pelaporan ini, diduga Bawaslu memperlambat laporan yang diajukan oleh klien kami. Jam berapa? Kita kan ke pagi hari. Pagi hari. Lah kamu ambil di mana? Saya ambil di sini. Di sapu. Di mana ambil? Maksudnya gaji telepon kamu sudah naik? Iya, itu sudah ambil diri. Lalu dapat surat. Tribuners diharapkan berhati-hati, jalan utama Negeri Hatu Maluku rusak parah. Para pengendara yang melintas jalan utama Negeri Hatu Lehitu Barat, Maluku Tengah diimbau untuk berhati-hati.
Hal ini dikarenakan kerusakan jalan yang berpotensi mengancam keselamatan pengendara. Pantauan tribunambon.com di dua lokasi di Negeri Hatu yakni Kompleks Batu Badiri dan Ari Kodok. Terlihat jalan yang lebarnya kurang lebih 3 meter saat ini rusak parah. Jalan selebar kurang lebih 3 meter itu terkikis. Talut yang didirikan sebagai penahan ombak di area itu juga sudah hancur. Denny mengaku sejak kerusakan dari 2022 sampai saat ini belum ada perbaikan dari pemerintah. Diketahui jalan ini digunakan tiap hari oleh warga Lehitu Barat, yakni Larike, Wakasihu, Alang, Liliboy, dan Hatu. Jalan ini juga digunakan oleh para wisatawan yang pergi ke tempat-tempat wisata di Alang, Liliboy, sampai Larike. Belum ada datang tinjau untuk lihat swadaya masyarakat dari Jemat. Untuk ke depan, untuk pemerintah bisa lihat ke depan untuk jalan utama Negeri Hatu. Kita beralih ke berita selanjutnya, Tribuners. Mediasi penjabat Bupati Maluku Tenggara, akses Bandara Karel Satsui-Tubun kembali dibuka. Penjabat Bupati Maluku Tenggara, Jasmono, melakukan mediasi terkait saksi adat yang dipasang perempuan Satean di Bandara Karel Satsui-Tubun, Ibra, Jumat 15 Maret 2024. Pendekatan persuasif dengan perempuan Satean juga tokoh adat yakni Ratkirkes Ibra Agung Renwarit dengan menggandeng sejumlah Forkopimda, Kapolres Maluku Tenggara AKBP Frans Tuma dan Dim 1503 Tual Letkol Infantri Kadek Mulyasra dan Lanut Dumatubun Langgur Letkol Pas Muhammad Junaidi dan Lanal Tual Kolonel Laut Guntur Alamsyah, penjabat Sekretaris Daerah Nikodemus Ubro. Jasmono memastikan pelayanan penerbangan dari dan ke Bandara Karel Satsui-Tubun, Langgur di Ibra dapat tetap berjalan normal. Ia juga menyampaikan kepada pihak-pihak yang merasa dirugikan dalam proses penyelenggaraan pemilu agar dapat berproses sesuai mekanisme dan prosedur yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Sementara itu, Ratkirkes Ibra menyampaikan harapan agar ke depan hal-hal seperti ini tidak terjadi lagi. Menurutnya, semoga kedepannya dapat memaknai semua permasalahan yang dihadapi secara bijaksana. Di kesempatan yang sama, Kapolres Maluku Tenggara AKBP Frans Tuma menyampaikan harapan agar kiranya seluruh masyarakat dapat berpikir positif dan menggunakan jalur-jalur hukum yang berlaku apabila ada rasa ketidakpuasan, serta tetap menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat. Terpantau aktivitas kedatangan dan keberangkatan penumpang yang menggunakan maskapai penerbangan Lion Air di Bandara Karel Satsui-Tubun, Langgur berjalan normal.
penerangan. Masalah kejadian ada korban jiwa. Tadi informasi yang dapat ada 2 orang, tapi tadi lagi dibawa ke DPM. Suaranya ibu itu larinya. Polisi kawal pergeseran logistik pemilu 2024 dari Tual menuju Kota Ambon. Personel Polres Kota Tual mengawal pergeseran kotak logistik pemilu 2024 dari Kota Tual menuju Kota Ambon pada Jumat 15 Maret 2024 kemarin. Kapolres Tual AKBP Prayuda Widiatmoko mengatakan pengamanan dan pengawalan dilakukan sebagai langkah preventif untuk memastikan keamanan dan kelancaran proses pengiriman logistik pemilu dari KPU Tual menuju KPU Provinsi Maluku. Adapun logistik pemilu yang dibawa ke KPU Provinsi Maluku yaitu jenis pemilihan PPWP, jenis pemilihan DPR RI, jenis pemilihan DPD RI, jenis pemilihan DPD Provinsi, dan jenis pemilihan Kabupaten Kota. Turut mendampingi pergeseran logistik pemilu 2024, Ketua KPU Kota Tual Ibrahim Fakih, Kodim Teknis KPU Kota Tual Arifai Rumaf, Kodim Parmas KPU Kota Tual Wawan Kurniawan, Kodim Data KPU Kota Tual Marcelin Rosaletlet, Sekretaris KPU Kota Tual Asis Ali Rahanyamtel, juga Kapolres Tual AKBP Prayuda Widiatmoko, Wakapolres Tual Kompol Teddy Wadan Yonce Pelopor Tual AKP Stefanus Laweri, dan Ki 1 Yonce Pelopor Tual AKP Arifin Wokanobun, Kasar Intelkam Polres Tual Ibtu Jan Manuhuna. Rombongan dan 1 kotak hasil pleno rekapitulasi yang diangkut menggunakan mobil PJJ Brimob menuju Bandara Karel Situbun Langgo Ribra, Kecamatan Kecil, Kabupaten Maluku Tenggara. Selanjutnya akan diterbangkan ke Ambon menggunakan pesawat terbang Lion Air dengan nomor penerbangan JT0881 dengan tujuan Bandara Internasional Patimura Ambon. Kegiatan pengawalan berjalan dengan baik dan lancar hingga selesai pukul 13:50 waktu Indonesia Timur. Tribunal Polres Aru tingkatkan kasus korupsi pembangunan pelabuhan rakyat Jerol ke tahap penyidikan. Kasus dugaan tindak pidana korupsi pekerjaan pembangunan pelabuhan rakyat Jerol pada Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Aru dinaikkan ke tahap penyidikan. Naiknya kasus tersebut dari tahap penyelidikan ke penyidikan disampaikan Kapolres Kepulauan Aru AKBP Dwi Bhaktiar Rifai Jumat 15 Maret 2024. Kapolres mengatakan gelar perkara telah dilakukan pada 13 Maret 2024 dan direkomendasikan untuk naik ke tingkat penyidikan. Selanjutnya, tim penyidik selanjutnya akan melengkapi bukti-bukti dan juga mengagendakan pemeriksaan saksi. Selain perkara pembangunan pelabuhan rakyat, Dwi mengatakan kasus dugaan korupsi pekerjaan penggantian jembatan Marbali ruas Tugu Dobo Durjala tahun anggaran 2022 pada Dinas PUPR Kabupaten Kepulauan Aru juga telah dinaikkan ke tahap penyidikan. Diketahui kedua kasus ini awalnya berasal dari laporan pengaduan masyarakat pada 2 Agustus 2023. Polres Kepulauan Aru pun langsung melakukan penyelidikan terhadap 2 proyek yang diduga mangkrak tersebut mulai 11 Agustus 2023.
Dengan meminta keterangan dari pihak-pihak terkait, ahli fisik pengumpulan dokumen mengecek fisik di lokasi pekerjaan bersama dengan ahli fisik dan pemeriksaan ahli lainnya. Untuk diketahui, sesuai kontrak proyek pembangunan Pelabuhan Rakyat Jerol pada Dishub Kabupaten Kepulauan Aru tahun anggaran 2019, PT MJP yang berperan selaku penyedia mulai bekerja pada 17 Juli 2019 dan waktu penyelesaian pekerjaan selama 120 hari kalender, sehingga sudah harus selesai pada 7 November 2019. Berdasarkan laporan hasil perhitungan ahli pada pekerjaan pembangunan Pelabuhan Rakyat Jerol, terdapat pembayaran yang dilakukan. Akan tetapi fisik pekerjaan di lapangan tidak ada. Sehingga ahli fisik menghitung progres pekerjaan di lapangan 0%, sedangkan anggaran yang dicairkan 50%. Baik Tribuners, demikianlah Tribun Ambon hari ini edisi 16 Maret 2024. Saya Tanita Patesina beserta kru yang bertugas undur diri. Sampai jumpa lagi dan amato. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.